Selamat datang di kelas probabilitas dan statistik. Kita memasuki bagian terakhir dari perbandingan berganda, yaitu uji dan net. Perbedaannya dengan yang lainnya adalah bahwa uji dan net ini kita tidak membandingkan seperti tadi semua dicoba, tapi kita hanya membandingkan perlakuan dengan kontrol. Jadi ada satu yang kita sebut sebagai kontrol, satu perlakuan kita sebut sebagai base gitu ya. Nah, karena kalau dalam kenyataannya kadang nggak butuh kita inferensi dilakukan terhadap semua ini ya, semua perlakuan, nggak ada artinya kadang. Jadi kita ingin menguji hipotesis H0, μ0 itu sama dengan μi, dan alternatifnya adalah μ0 tidak sama dengan μi. Asumsi ANOVA juga berlaku di sini. Dan untuk menguji hipotesis 0 melawan alternatif dua sisi ini, kita gunakan hitung DI, yaitu perbedaannya antara Y, antara main sampel dibagi dengan variansinya. Nah, daerah kritis untuk menolak H0 dari statistik yang tadi kita hitung, D itu adalah diberikan oleh D-nya itu harus lebih besar dari D alfa per 2 dengan jumlah kelas dan derajat kebebasan tertentu. Nilai ini diberikan dalam tabel Dunet. Seperti ini tabelnya ya. Jumlah K, kita lihat di sini ada tulisan excluding control atau artinya dari K perlakuan yang biasa kita hitung dikurangi 1 karena 1 dibuat sebagai kontrol. Seperti itu. Ya, dan derajat kebebasannya kita tentukan dengan jumlah sesuai dengan jumlah sampel, didapatkan nanti hasil D-nya itu patokan. Ini untuk alfanya 0,01. Nah, contohnya misalkan dalam suatu reaksi kimia kita mempunyai reaksi kontrol, lalu reaksi yang diberikan katalis. Nah, ternyata dari situ akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda ya tentunya. Ada Y0-nya 51, Y1-nya itu 53, dan katalis 2 didapat 54, dan katalis 3 dapat 49. Nah, dari sini kita ingin menentukan mana katalis yang benar-benar memberikan perbedaan daripada kontrol gitu, terhadap kontrol. Nah, diminta lakukan uji hipotesis membandingkan setiap katalis ya. Dan di sini biasanya dalam bentuknya itu disebutkan nih juga dengan soal-soal sebelumnya, alfa zona 0,05 itu adalah tingkat signifikansi gabungannya, bukan masing-masing. Jadi tingkat error keseluruhan analisis kita. Nah, dengan derajat kebebasan 16, didapat menggunakan tabel ANOVA dengan menghitung K plus 1 perlakuan ya. Jadi K perlakuan tambah 1 itu untuk menghitung MSE-nya. Sum of square error dan mean of square error. Yang pertama kita lakukan analis ANOVA. Ya. ANOVA ada 20 data. 4 kali 5 ya. Ada 4 yaitu kontrol, katalis 1, katalis 2, katalis 3, maka perlakuannya derajat kebebasannya K-1 ya atau 3, dan galatnya itu N-K 20 dikurangi 4 atau saudara 16. N total ya maksudnya. Nah, dihitung dengan cara ANOVA biasa didapatkan p-value-nya 0,0006 atau artinya terdapat perbedaan min ya kalau dari hasil analisis ANOVA ini. Nah, yang paling penting di sini kita dapatkan min kuadrat galatnya itu adalah MSE-nya itu 2,3 ya. Sehingga akar 2S kuadrat per N-nya itu adalah 0,9593. Darinya kita dapatkan D1 sampai D3. D1-nya 2,147, D2-nya 2,7, dan D3-nya negatif 2,147. Selanjutnya kita tentukan nilai dan netnya yaitu dengan kelasnya itu 3 ya. K
karena kontrol tidak dihitung, dan V-nya itu 16. Derajat kebebasannya tetap 16. Didapatkan hasil 2,59. Nah, karena D1 dan D3 di bawah 2,59, maka hanya katalis 2 yang melewati atau D2 aja yang di atas 2,59 ini. Artinya adalah hanya min hasil reaksi dengan katalis 2 yang berbeda secara signifikan dengan min hasil reaksi kontrol. Jadi tadi dari ANOVA kita dapatkan ada perbedaan antara keempat perlakuan. Dari analisis DONET ini, uji DONET ini dilakukan uji hipotesis untuk masing-masing, dan didapatkan bahwa katalis 2 ini yang berbeda secara signifikan dengan hasil reaksi kontrol. Karena inilah kesimpulan akhir yang ingin kita kejar gitu dari analisis, misalkan dalam menganalisis reaksi kimia ini. Seperti itu ya. Bukan hanya mengetahui perbedaan, tapi mengetahui di mana letak perbedaannya itu.